COVID-19 membuat pusing tujuh keliling para pejabat dan pengambil kebijakan di seluruh dunia. Sampai pada akhirnya diskusi ekonomi dunia mengerucut pada sebuah pembahasan yang disebut dengan modern money theory atau teori moneter modern. Teori ini muncul ketika para pemangku kebijakan berupaya memutar otak bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 yang kondisinya memang belum pernah dirasakan hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Biasanya, dalam situasi darurat, di mana para korban menunggu untuk dievakuasi atau mendapatkan bantuan, datanglah helikopter penyelamat yang membawa pertolongan dan harapan. Inilah yang disebut ekonom-ekonom bentuk helikopter money. Istilah helikopter uang diperkenalkan oleh ekonom Milton Friedman pada tahun 1969 untuk menyebut pelonggaran moneter yang tak biasa. Kebijakan ini diambil dalam situasi tak wajar, yakni ketika terjadi kekeringan likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal tak terduga. Nah, inilah yang terjadi pada Presiden Jokowi. Dalam situasi yang tidak wajar seperti ini, membuat Jokowi harus putar otak untuk memutuskan kebijakan secara cepat dan tepat untuk memulihkan ekonomi nasional. Akibatnya banyak yang ditemukan pelaksanaan belanja program yang tidak wajar. Seperti dilansir CNBC Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, temukan ada yang tidak wajar dalam pelaksanaan belanja program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) pada tahun anggaran 2020. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan IHPS 1 tahun 2021, BPK mengungkapkan terdapat pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar 9 triliun rupiah pada 10 kementerian lembaga tidak memadai. Akibatnya pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. Jelas BPK seperti dikutip IHPS 1 tahun 2021, Selasa 7 Desember 2021. Hal tersebut, kata BPK, disebabkan pengendalian KL dan peran aparat pengawasan intern pemerintah APIP dalam pengawasan atas pelaksanaan program PCPEN belum optimal. Permasalahan lainnya yakni penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan non-KUR, serta kartu prakerja dalam program PCPEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang belum disalurkan sebesar 6,77 triliun rupiah. Akibatnya, realisasi belanja subsidi bunga KUR dan non-KUR dalam rangka PCPEN dan belanja lain-lain untuk program kartu prakerja belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya. Jelas BPK. Hal ini disebabkan menurut BPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja lain-lain kartu prakerja sebagai dana cadangan. Kemudian, BPK juga melaporkan bahwa pemerintah belum mengetahui sisa dana PCPEN 2020 dan kegiatan PCPEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021. Akibatnya, kegiatan PCPEN 2020 yang akan dilanjutkan atau dibayar pada 2021 tidak dapat dipastikan secara andal. BPK menilai karena Sri Mulyani belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PCPEN 2020 dari sisa dana SBN PCPEN 2020 dan belum selesai mengidentifikasi kegiatan PCPEN 2020 yang akan dilanjutkan atau dibayar pada 2021. Pun pada pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah pusat LKPP
belum didukung dengan mekanisme pelaporan secara formal. Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk diketahui, realisasi PCPEN tahun 2020 mencapai 575,8 triliun rupiah atau setara dengan 82,83% dari alokasi anggaran yang sebesar 695,2 triliun rupiah. Lantas, apa reaksi Sri Mulyani? Sri Mulyani selaku wakil pemerintah menanggapi hasil temuan-temuan BPK tersebut. Ia berjanji akan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, serta akan melakukan penandaan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, Sri Mulyani juga mengungkapkan akan berkoordinasi dengan KL dan APIP KL untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga mengungkapkan akan menetapkan peraturan terkait pengelolaan rekening sisa belanja PCPEN 2020, termasuk dalam hal program Kartu Prakerja. Menteri Keuangan juga akan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening, penampungan sisa dana belanja lain-lain, Kartu Prakerja sebagai dana cadangan. Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana PCPEN 2020, serta program atau kegiatan PCPEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021 sesuai dengan peraturan dalam PMK nomor 187/PMK.05/2020. Menjadi pertanyaan, apakah ini sebuah pelanggaran hukum? Kita tidak tahu. Alhasil, jika temuan BPK tersebut berdampak hukum, maka kita sepakat untuk mendorongnya untuk segera diproses. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.